Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Dewanti Hikmanurul dari kelas 11 OTKP 1 nomor absen 21 akan menerangkan tentang bukti transaksi. Kita mulai dari pengertiannya ya. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan, perusahaan, atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari adanya pencatatan bukti transaksi secara urut dan rutin. Selain bisa untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah transaksi yang sudah terjadi, bukti transaksi juga bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam perhitungan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Tujuan dari pencatatan bukti transaksi adalah 1. Untuk memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas usaha yang disebut transaksi. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Yang keempat, memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan dalam pencatatan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, seluruh bukti transaksi yang ada harus disimpan dengan rapi. Manfaat dari pencatatan bukti transaksi adalah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi, menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan, dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi, dan bisa menjadikan media yang berisikan data informasi keuangan. Jenis-jenis dari bukti transaksi terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Kita mulai dari bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan atau sebuah bidang bisnis. Transaksi yang terjadi biasanya dilakukan oleh pihak personalia perusahaan untuk keperluan internal. Transaksi yang dibuat maupun transaksi yang dikeluarkan semuanya berasal dari kebutuhan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi internal adalah memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor, atau adanya perubahan nilai finansial karena penyusunan aset perusahaan. Bisa juga kebutuhan perlengkapan kantor dari berbagai divisi yang ada dalam perusahaan. Lalu bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh dari bukti transaksi eksternal bermacam-macam, misalnya kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan sebagainya. Kita akan membahas macam-macamnya. Dimulai dari yang pertama adalah memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo ini biasanya terdiri dari maksimal 10 baris kata atau tidak boleh lebih. Memo termasuk dalam contoh bukti transaksi internal. Yang kedua adalah nota kredit. Nota kredit adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh seseorang dalam membuktikan telah terjadinya pengurangan piutang usaha. Penurunan piutang usaha ini biasanya terjadi disebabkan oleh pengembalian barang dagang dari pembeli atau akibat adanya penurunan harga. Sedangkan penurunan harganya sendiri bisa terjadi akibat ketidaksesuaian atau kerusakan barang, serta kualitas yang berbeda dari ekspektasi awal pembeli. Yang ketiga adalah nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debit merupakan dokumen bukti terjadinya suatu pengurangan utang usaha yang disebabkan oleh adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Nota debit biasanya memiliki dua salinan, satu dipegang oleh pembeli dan satu dipegang oleh penjual.
Yang keempat adalah nota akuntan. Nota akuntan sebagai bukti transaksi adalah bukti atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Berbeda dengan nota kredit dan debit, yang berhubungan dengan utang piutang adalah kedua belah pihak. Nota akuntan adalah contoh bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembeli melakukan pelunasan atas barang yang dibeli melalui pembelian langsung. Yang kelima, kita akan membahas tentang faktur. Faktur adalah invoice. Yang dimaksud dengan invoice adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Yang keenam adalah kwitansi. Kwitansi adalah suatu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada penerimaan sejumlah uang. Berbeda dengan faktur yang merupakan bukti transaksi antar penjual dan pembeli, kwitansi ini adalah bukti tanda terima uang atau bukti bahwa telah diterimanya sejumlah uang. Yang ketujuh adalah cek. Contoh bukti transaksi berikut adalah cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Yang keenam adalah billet giro. Billet giro termasuk dalam salah satu contoh bukti transaksi eksternal. Billet giro adalah suatu perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebut dalam billet giro pada bank yang sama atau bank lain. Dan yang kesembilan adalah bukti setoran bank. Bukti transaksi setoran bank ini merupakan catatan transaksi berupa lembar slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank seperti untuk tabungan atau investasi. Ke-10, bukti transaksi kas masuk. Bukti transaksi yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai oleh buktinya. Bukti tersebut biasanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarsipan. Kas yang dimaksud di sini bisa berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, dan sebagainya. 11. Bukti kas keluar. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti transaksi kas keluar. Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil. Yang ke-12 adalah rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Setelah kalian mengetahui pengertian transaksi sekaligus bukti transaksi serta peran penting dalam perjalanan sebuah bisnis, maka sebaiknya kalian juga mulai untuk mencoba mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam bisnis kamu dengan rapi dan detail. Pada umumnya, sebuah perusahaan atau bisnis memerlukan tenaga akuntan untuk membantu melakukan pencatatan transaksi tersebut dan mengumpulkan serta menyimpan seluruh bukti transaksi yang ada. Termasuk juga menggolongkan mana yang merupakan bukti transaksi internal dan mana yang merupakan bukti transaksi eksternal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.